kita pun diperkenalkan pada seorang pemuda dari kota Ishval yang bernama Scar. Nama itu ia dapatkan karena luka yang ada di dahinya. Saat itu, Scar terlihat berhasil mengalahkan seorang alkemis dari kota Amestris. Dapat dilihat, Scar sepertinya menyimpan dendam terhadap para alkemis dari kota tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan dua alkemis yaitu Ed dan Al yang hampir ketinggalan kereta. Di dalam kereta itu, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang pemuda bernama Ling Yao yang berasal dari kerajaan Sing. Ling bercerita ia datang ke kota Amestris untuk mencari batu sulfur, sebuah batu berwarna merah yang dipercaya bisa mengabulkan keinginan seseorang. Ia berencana ingin menggunakan batu itu untuk mendapatkan keabadian. Tak lama kemudian beberapa bandit memasuki gerbong kereta tersebut. Para bandit itu kemudian dikalahkan oleh kedua anak buah Ling. Ternyata Ling sengaja mendekati Ed dan Al karena ia tahu mereka berdua mengetahui sesuatu tentang batu sulfur. Karena Ed dan Al tidak mau memberitahu mereka, pertarungan pun akhirnya terjadi. Para anak buah Ling kerap menggunakan bom sebagai senjata sehingga Ed sempat hampir terjatuh dari kereta. Beruntung Envy yang menyamar menjadi Kolonel Hughes berhasil menyelamatkannya. Karena Envy adalah seorang homunculus yang hidup dari batu sulfur, Ling dan para anak buahnya pun langsung menargetkannya. Setelah itu, Ed dan Al kembali masuk ke dalam gerbong untuk mengikat para bandit. Seorang bandit berkata kalau semua itu hanyalah sia-sia karena ia telah merusak rem kereta agar mereka semua mati bersama-sama. Mereka melakukan hal itu karena ingin membunuh seorang petinggi pemerintah yang ada di dalam kereta tersebut. Sebelum Ed dan Al berhasil menghentikannya, para bandit itu pun menendang mereka berdua dari gerbong kereta api. Namun dengan kekuatan alkemisnya, Ed akhirnya berhasil menghentikan kereta tersebut. Di stasiun, Kolonel Roy dan Letnan Riza langsung menangkap para bandit yang sudah menyebabkan kekacauan. Tak disangka, petinggi pemerintah yang ingin dibunuh oleh para bandit adalah Presiden King Bradley. Sesampai di pangkalan militer, Ed mendapatkan laporan tentang pembunuh alkemis yang sedang meneror kota Amestris. Karena Ed dan Al juga merupakan seorang alkemis, Kolonel Roy pun menugaskan beberapa pengawal untuk menjaga mereka. Namun karena Ed dan Al tidak suka diawasi, mereka pun memilih untuk kabur. Saat kabur, mereka bertemu dengan seorang wanita yang juga berasal dari kerajaan Sing bernama Mei Chang dan panda kecilnya yang bernama Xiao Mei. Sama seperti Ling, Mei Chang juga datang ke sana untuk mencari batu sulfur. Bukannya berterima kasih karena sudah dibantu, Mei Chang malah mengejek Ed dengan menyebutnya pendek. Hal itu pun membuat Ed marah dan langsung mengejar Mei Chang. Mei Chang kemudian diselamatkan oleh seorang laki-laki bertudung yang ternyata adalah Scar, seorang pembunuh alkemis yang sudah meneror kota. Ed dan Al yang ketakutan lantas memilih untuk segera kabur. Sayangnya aksi mereka pun gagal karena Scar bisa dengan mudah mengejar mereka. Jadi mau tidak mau pertarungan pun terjadi di antara mereka. Scar yang sangat kuat ternyata berhasil mengalahkan Ed dan Al sekaligus. Bahkan tangan prostesis mereka berdua bisa dihancurkan dengan sangat
sangat mudah. Saat Scar akan membunuh Ed, Kolonel Roy dan pasukannya datang untuk menyelamatkannya. Nah, karena tidak mungkin menghadapi mereka semua, Scar pun memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. Di kantor, Kolonel Roy menjelaskan tentang asal-usul Scar. Ia diketahui berasal dari sebuah daerah terpencil bernama Ishval. Orang-orang Ishval dikenal memiliki kepercayaan yang sangat kuat pada Tuhan, jadi mereka sangat menentang keberadaan para alkemis. Selain itu, beberapa tahun yang lalu, Ishval dan Amestris juga sempat terlibat perang saudara yang menyebabkan kematian banyak penduduk Ishval dan mereka juga kehilangan tempat tinggal. Sejak saat itulah para penduduk Ishval sangat membenci penduduk Amestris. Jadi itu mungkin alasan mengapa Scar datang ke kota Amestris dan membunuh banyak alkemis negara. Saat Scar sedang melarikan diri melalui lorong bawah tanah, ia pun berpapasan dengan Envy dan Gluttony yang saat itu masih dikejar oleh Link. Keesokan harinya, Ed pergi menemui pembuat badan protesis yang bernama Pinnacle yang juga merupakan gurunya Winry. Seperti biasa, saat tangan Ed rusak, Winry adalah orang yang selalu memperbaikinya. Selagi menunggu Winry membuat tangan yang baru, Ed menyempatkan waktu untuk berziarah ke makam ibunya. Di sana, ia pun tidak sengaja bertemu dengan sang ayah yang bernama Van Hohenheim. Dapat dilihat hubungan ayah dan anak itu sepertinya tidak akur karena masalah keluarga di masa lalu. Di sisi lain, Scar yang terluka ditemukan olei Mei Chang dan dibawa ke pemukiman penduduk Ishval. Setelah diobati, Scar pun akhirnya sadar. Ia kemudian bertemu dengan sang guru yang menasehatinya tentang tindakan Scar selama ini. Sang guru mengingatkan agar Scar tidak berlarut-larut dalam dendam hingga sampai membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Setelah berziarah ke makam sang ibu, Ed pergi mengunjungi negara Xerxes yang hancur akibat perang. Sebelumnya, ia sempat menguping pembicaraan ayahnya dan Pinnacle yang mengatakan kalau kota Amestris akan hancur seperti negara Xerxes. Di sana ia pun tiba-tiba diserang oleh beberapa penduduk Ishval. Beruntung, Ed diselamatkan oleh seorang sesepuh bernama Shan. Shan mengingatkan warganya, meskipun penduduk Ishval sangat membenci para alkemis, namun tidak semua alkemis adalah orang yang jahat. Seperti halnya dua dokter alkemis yang sudah menyelamatkan banyak nyawa. Tadi sangka, dua dokter alkemis yang dimaksud adalah ibu dan ayah Winry. Shan bercerita mengenai kebaikan mereka, namun sayang keduanya malah dibunuh oleh pasien yang mereka rawat, yaitu Scar. Setelah memperbaiki tangannya, Ed akhirnya kembali ke kota. Di sana ia pun bertemu dengan King Bradley bersama dengan anaknya yang bernama Selim. Setelah itu Ed pun pulang untuk memperbaiki tubuh Al. Di rumah, Ed bercerita tentang perkataan ayahnya pada Pinnacle perihal kota mereka yang akan segera hancur dan para homunculus yang tidak akan membiarkan manusia mati. Tak lama kemudian, Link tiba-tiba datang dan mengaku telah menguping semua pembicaraan Ed dan juga Al. Ia juga sangat penasaran dengan rahasia dari keabadian para homunculus, jadi ia pun mengajak Ed dan Al untuk bekerja sama menangkap salah satu homunculus untuk diteliti. Sebagai tanda kerjasama mereka, Link akhirnya mengakui kalau ia sebenarnya adalah salah satu pangeran dari kerajaan Sing dan Mei Chang juga merupakan saudaranya. Nah, karena Kaisar Sing sudah terlalu tua, jadi ia pun ingin mencari pengganti. Oleh sebab itulah, semua pangeran dan putri berlomba-lomba mencari batu sulfur untuk membuktikan kemampuan mereka pada sang kaisar. Mereka pun mengatur
rencana untuk memancing Scar keluar agar nantinya para manusia homunculus juga menunjukkan diri. Keesokan harinya, rencana Ed dan Link berjalan dengan mulus karena mereka berhasil memancing kemunculan Scar. Kali ini Ed memilih untuk tidak melarikan diri dan berhadapan langsung dengan Scar. Dari sisi yang lain, Winry juga tiba di kota untuk mengembalikan barang Ed yang tertinggal di rumahnya. Di tengah pertarungan, Ed menyinggung tentang Scar yang sudah membunuh orang tua Winry. Tanpa sengaja, perkataan Ed itu pun juga didengar oleh Winry. Mengetahui kenyataan itu, Winry merasa sangat sedih sekaligus marah kepada Scar. Ia pun mengambil sebuah pistol dan berniat untuk membunuhnya. Namun Ed menghentikan Winry karena ia tak ingin Winry berubah menjadi seorang pembunuh. Apa yang dilakukan oleh Ed membuat Scar teringat pada mendiang kakaknya. Sang kakak saat itu berusaha melindungi Scar, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Di waktu yang sama, Link dan pasukannya sedang berhadapan dengan para homunculus. Secara tiba-tiba, King Bradley pun datang di tengah pertarungan mereka. King Bradley menganggap Link dan pasukannya sebagai pengacau, jadi ia pun berusaha menyerang mereka. Saat Link dan anak buahnya akan kabur, mereka sempat melemparkan sebuah bom yang membuat penutup mata sang presiden akhirnya terbuka. Untuk pertama kalinya kita melihat di bola mata King Bradley terdapat lambang manusia homunculus. Lantas, apakah itu artinya King Bradley sebenarnya adalah manusia homunculus? Kembali ke pertarungan antara Al dan Ed melawan Scar. Di tengah pertarungan, Gluttony tiba-tiba datang dan menyerang Scar. Melihat hal itu, Link kemudian bergabung dalam pertarungan untuk menangkap Gluttony. Ia memasukkan bom ke dalam tubuh Gluttony agar tubuhnya meledak sehingga mereka bisa lebih mudah untuk menangkapnya. Setelah itu, Letnan Riza dan Winry datang menembak Scar. Mereka kemudian memberikan tumpangan untuk Link agar ia bisa membawa tubuh Gluttony. Mei Chang yang melewati tempat itu melihat Scar dalam keadaan terluka, jadi ia pun memutuskan untuk menyelamatkannya. Sayangnya saat menyelamatkan Scar, Mei Chang tidak sadar kalau Xiaomei tertinggal di sana. Di kantor, mereka langsung mengobati anak buah Link yang terluka akibat serangan dari King Bradley. Link yang ada di sana kemudian membocorkan informasi pada mereka tentang tanda homunculi di bola mata King Bradley. Gluttony yang ditangkap oleh mereka merasa sangat marah saat melihat Kolonel Roy. Ia masih mengingat dengan jelas bagaimana Kolonel Roy membunuh pemimpinnya yaitu Luz. Di ruangan yang lain, Ed menanyakan pada Letnan Riza tentang apa yang sebenarnya terjadi antara Ishval dan Amestris. 7 tahun yang lalu, saat terjadinya peperangan saudara antara kedua wilayah itu, Presiden King Bradley mengutus para alkemis negara untuk membantu para militer dan melawan penduduk Ishval. Nah, dalam penyerangan itulah Scar menjadi korban yang hampir kehilangan nyawanya. Namun saat ia bangun, ia sadar bahwa kakaknya telah mengorbankan tangannya sendiri agar Scar bisa mendapatkan kesempatan hidup. Hal itulah yang membuat Scar marah pada orang tua Winry karena berpikir mereka telah menyelamatkan nyawa Scar dengan cara mengorbankan kakaknya. Sejak saat itulah Scar hidup dalam rasa dendam untuk membalas kematian kakaknya. Keesokan harinya, Al yang menemukan Xiaomei memanfaatkannya untuk menemukan keberadaan Scar. Setelah mengembalikan Xiaomei pada Mei Chang, Ed dan Al mengikuti kemana Mei pergi agar mereka bisa menemukan tempat persembunyian Scar. Sesampai di sebuah gedung terbengkalai, Ed langsung menyerbu Scar. Ed berhasil menyerang Scar karena saat itu Scar sedang dalam keadaan terluka. Sesuai dugaan, Scar kabur melalui jalan
atapnya. Namun ternyata Scar tidak hanya menghancurkan satu lantai, tetapi semua lantai di gedung tersebut. Tak lama kemudian, Kolonel Roy, Winry, dan Letnan Riza juga akhirnya sampai di tempat tersebut. Melihat Scar yang telah ditangkap, Winry mencoba mendekatinya. Meskipun Winry sangat marah pada Scar, namun ia tetap mengobatinya saat melihat Scar sedang terluka. Ketulusan Winry membuat hati Scar sedikit tergugah. Ia kemudian mengingat pesan sang guru yang memintanya untuk keluar dari jerat rasa dendam yang saat ini menyelimuti hatinya. Jika rasa dendam itu masih terus ada di hatinya, maka siklus kebencian akan terus terjadi selama-lamanya. Karena hal itu, Scar pun meminta maaf pada Winry, walaupun permintaan maafnya tidak akan merubah apapun. Secara tiba-tiba, Link kemudian datang bersama dengan Gluttony yang mengamuk ingin membunuh Kolonel Roy. Ia pun langsung menyerang siapa saja yang ada di hadapannya. Saat Gluttony akan menyerang Winry, Scar berusaha menahannya agar Winry dan yang lain bisa segera kabur. Setelah itu, Envy pun datang menahan Gluttony dan mengingatkan kalau mereka tidak boleh membunuh manusia. Namun karena Gluttony sudah terlanjur emosi, jadi ia pun memakan semua yang ada di sana, mulai dari Link, Ed, bahkan juga Envy. Al yang melihat hal itu pun berusaha menyuruh Gluttony untuk memuntahkan kakaknya. Di dalam perut Gluttony, Ed dan Link bertanya pada Envy di mana jalan keluarnya. Envy berkata kalau perut Gluttony adalah produk gagal dari gerbang kebenaran yang dibuat oleh ayah mereka. Dan mereka tidak akan pernah bisa keluar dari perut Gluttony. Mereka akan tetap di sana selamanya sambil menunggu kematian. Sebelum mereka mati, Envy menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, di mana ia bisa berubah wujud menjadi sesosok monster. Dan film pun akhirnya selesai.